Assalamualaikum teman-teman semua. Nah, di video kali ini perkenalkan dulu, saya Nurul Ismi Sarifah Margolang dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, akan membahas tentang video pembelajaran Biomedik 3 yang berjudul tentang diabetes mellitus. Nah, untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang diabetes mellitus. Diabetes mellitus pertama kali dijumpai yaitu 1552 sebelum Masehi oleh seorang dokter di Mesir yang bernama Hasira yang melakukan buang air kecil secara terus-menerus dan menyebabkan ia kurus. Lalu diamati semut tertarik pada air urinnya. Nah, kemudian pada tahun 150 Masehi, seorang dokter Yunani bernama M. Aratus menyimpulkan bahwa diabetes adalah lelehan daging atau anggota badan manusia yang masuk ke dalam urin, dan beberapa orang mulai memahami tentang diabetes. Lalu mereka mendeteksinya dengan mencicipi urinnya sendiri. Kemudian tahun 1675 seorang ilmuwan Thomas Willis menambahkan kata mellitus dalam diabetes, yang artinya madu, sebagai referensi rasa manis yang terdapat pada urin. Dan pada tahun 1800-an, para ilmuwan menemukan gula dalam urin yang membuat semua orang atau masyarakat semakin paham dengan apa itu diabetes mellitus. Dan mereka meyakini dengan menunggangi kuda dapat mengurangi risiko diabetes. Nah, setelah kita mengetahui tentang diabetes mellitus ini, latar belakangnya, mungkin di benak kita akan muncul pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa tentang hal-hal yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Untuk itu, mari kita tonton selanjutnya. Pertama, kita akan membahas apa sih diabetes mellitus itu. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula atau glukosa dalam darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Glukosa menumpuk di darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas siapa saja yang bisa menderita diabetes mellitus. Jawabannya, setiap orang bisa terkena diabetes mellitus, tetapi ada faktor-faktor yang merupakan resiko tingginya diabetes mellitus, yaitu yang pertama usia lebih dari 45 tahun, kegemukan, kurang aktivitas fisik, keturunan. Lalu ada juga gaya hidup yang tidak sehat atau pola makan yang berlebihan. Kemudian kadar kolesterol yang tidak normal, adanya riwayat gangguan toleransi glukosa dan hipertiroid. Kemudian adanya riwayat melahirkan bayi yang kurang lebih dari 4 kg. Kita akan membahas mengapa diabetes mellitus bisa terjadi. Diabetes mellitus penyebabnya bisa kita lihat dari jenis atau tipe diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Kemudian diabetes mellitus gestasional yang disebabkan saat adanya terjadinya kehamilan. Kemudian diabetes mellitus tipe lainnya yang disebabkan oleh pemakaian obat dan penyakit lainnya dan lain sebagainya. Kemudian akan dibahas tentang kapan seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus. Seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus jika mengalami 3P atau polidipsi, polifagi, dan poliuri. Kemudian kadar gula darah pada saat ia menjalankan puasa yaitu lebih besar dari 126 mg per desiliter dan pada tes waktu-waktu lebih besar dari 200 mg per desiliter berdasarkan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan lagi, dari mana diabetes mellitus itu berasal? Diabetes mellitus dapat berasal dari gangguan autoimun, tekanan darah, diet makanan, riwayat keluarga, berat badan, dan obat-obatan yang kita konsumsi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita tahu bahwa kita menderita diabetes mellitus, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala
yang ada pada diri kita sendiri. Gejala utama klasiknya yaitu sering kencing atau poliuri, kemudian cepat lapar atau polifagia, dan sering haus atau polidipsi. Kemudian gejala tambahannya yaitu berat badan yang menurun cepat, kemudian sering kesemutan pada wanita, mengalami kegatalan di daerah kemaluan, kemudian bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan, luka yang sulit sembuh, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah dan mengobati diabetes mellitus tersebut? Untuk mencegahnya, kita perlu mempraktikkan gaya hidup sehat untuk mencegah diabetes tersebut. Yang pertama yaitu kenali faktor risiko diabetes, kemudian hindari konsumsi alkohol dan tidak merokok. Aktivitas fisik teratur secara 30 menit sehari. Kemudian jaga berat badan ideal kita. Kemudian konsumsi lebih banyak buah dan sayur. Cek kesehatan secara teratur ke rumah sakit atau klinik terdekat di rumah kita. Nah, untuk cara mengobatinya yaitu dengan mengikuti edukasi atau penyuluhan dan konseling tentang diabetes mellitus di pos pembinaan terpadu atau pos bindu PTM, kemudian fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian fasilitas lainnya seperti rumah sakit, mengatur pola makan sesuai dengan diet untuk penyakit diabetes mellitus, kemudian melakukan latihan fisik secara teratur dan tepat dengan prinsip BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur, kemudian mengonsumsi obat secara teratur sesuai petunjuk dokter, kemudian monitoring kadar glukosa darah sesuai petunjuk dokter. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mitos dan fakta tentang diabetes mellitus. Mitos atau fakta yang pertama yaitu mitosnya penyandang DM boleh makan buah sebanyak-banyaknya. Tetapi ternyata faktanya buah tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak oleh penyakit DM karena karbohidrat yang dikandungnya terlalu tinggi. Maka harus ada konsultasi kepada ahli gizi untuk konsumsinya. Fakta dan mitos yang kedua yaitu pengguna insulin saat hamil akan memberi dampak buruk pada bayi. Ternyata itu adalah pernyataan mitos. Faktanya, insulin tak memberi dampak buruk pada bayi, malah kadar gula yang tinggi yang bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hingga hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta dibanding tablet atau oral, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan karena pada pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Kemudian fakta dan mitos tentang diabetes mellitus selanjutnya yaitu ada mitos yang mengatakan bahwa penyandang diabetes mellitus tak dapat mendonorkan darah. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat mendonorkan darahnya selama kadar glukosa darahnya masih bisa dikendalikan. Kemudian ada mitos yang mengatakan bahwa benarkah penyandang diabetes mellitus bisa sembuh total? Faktanya penyakit diabetes mellitus tidak bisa dapat disembuhkan dengan total, tetapi bisa dikendalikan dengan pengaturan pola makan, pola aktivitas, dan mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Lalu, mitos dan fakta tentang diabetes mellitus selanjutnya yaitu ada mitos yang mengatakan bahwa diabetes hanya penyakit untuk orang tua. Faktanya, diabetes tidak mengenal usia. Lalu ada yang mitos yang mengatakan jika orang tua mengalami diabetes, maka kita akan mengalami diabetes. Maka mitos tersebut adalah benar. Memang ada faktor genetik pada penyakit diabetes. Namun masih banyak faktor lainnya yang berperan, khususnya gaya hidup seseorang yang tidak menjaga pola makan dan fisiknya dengan baik. Ada yang mengatakan bahwa diabetes bukan masalah besar, dan itu adalah mitos. Faktanya, jika dibiarkan tak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian. Ini adalah penyakit dari 8 penyakit utama yang menyebabkan kematian pada orang dewasa. Menderita diabetes membuat 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, amputasi tungkai bawah, dan beberapa akibat jangka panjang yang membuat mutu hidup menjadi lebih rendah. Kemudian ada lagi yang menyebutkan mitos makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi Anda yang mengalami diabetes mellitus. Faktanya, makanan bebas gula kerap mengandung sejumlah kalori dan gula, bahkan karbohidrat, jadi mulailah
untuk meneliti label makanan. Ingat, kata natural atau asli alami tak selalu berarti aman. Berarti mitos tersebut adalah fakta dan benar. Kemudian ada orang yang menganggap mitos bahwa penyandang diabetes dapat makan gandum tetapi tak dapat makan nasi. Faktanya itu tidak benar. Baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat kurang lebih 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama dengan porsi terbatas. Keduanya dapat dikonsumsi. Sekian penjelasan tentang diabetes mellitus dalam video kali ini. Apabila ada salah kata atau kalimat dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.